Pemirsa, kita masih dalam sudut bidik dan kita masih membidik masalah privacy. Bung Deddy Kurniadi ada di sini, Bung Minola Subayang ada di sini. Kita mencoba melihat bagaimana privacy itu begitu sangat pentingnya bagi banyak orang, tapi bagi sebagian orang barangkali itu hal yang biasa saja. Terutama begini, Bung Minola, Anda dulu deh. Terutama artis, seorang artis. Mereka ini kan milik publik, gitu. Betul. Ya. Jadi sudah jadi public domain. Betul. Dan mereka sudah dikenal orang. Jadi dan mereka juga merasa itu keuntungan buat mereka. Tetapi di satu pihak apabila itu merasa dirugikan, mereka teriak gitu. Iya. Jadi jangan karena suatu image bahwa artis itu adalah public domain ya, milik masyarakat sih. Ada orang-orang lain yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi pernah ada suatu kasus ya, suatu perkara, klien saya ini pernah dipakai oleh suatu plaza ya. Saya tidak usah sebut namanya ya. Betul. Untuk memperagakan busana di catwalk. Ya. Pada waktu itu dia masih bukan siapa-siapa, belum begitu terkenal. Yeah, ya. Nobody ya. Nobody ya. Tapi begitu dia sudah mempunyai nama, ini peragaan busana yang dia lakukan pada waktu di plaza itu dipasang di layar lebar plaza tersebut. Dipasang di layar lebar. Ada logo plazanya. Jadi ini image yang seolah-olah memberikan image ke publik bahwa segala produk, barang atau apa yang ada di plaza tersebut ini berkaitan dengan nama artis tersebut. Nah, memang tidak ada kerugian apapun bagi si artis. Ya, mungkin dia makin terkenal, ya makin bisa orang makin melihat dia makin semakin hebat. Tapi sangat tidak adil sekali kalau ada orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut. Nah, karena ini bicara masalah keuntungan, seharusnya keuntungan itu tidak hanya dinikmati oleh satu pihak, harusnya kedua belah pihak menikmatinya. Nah, disinilah makanya harus ada suatu batasan ketika orang ingin memberitakan atau menyiarkan atau membuat apa saja yang berhubungan dengan seseorang artis yang memiliki nilai jualnya ini yang harus dia share. Nah, ketika dia tidak ingin membagi nilai jualnya ini dan ingin menikmatinya secara sepihak, ini yang menjadi satu masalah hukum. Ya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi artis itu milik publik, begitu? Kalau dari berdasar pada cerita Bung Minola tadi, sebenarnya itu eksploitasi atas pribadi. Jadi kalau dia dari sisi berita, maka perlindungan privasi terhadap reputasi. Kemudian apabila dia dianggap sebagai suatu sosok yang memiliki nilai ekonomi, maka yang dilindungi itu adalah eksploitasi ekonominya. Karena seorang pribadi yang unggul, misalnya artis, cantik, terkenal, bisa menjadi endorser dalam iklan. Atlet berprestasi, juga demikian. Maka nilai ekonomi yang tinggi ini tidak bisa dimanfaatkan tanpa izin. Contoh misalnya klien Bung Minola tadi sudah menjadi ikon sebuah plaza, maka tertutuplah kemungkinan dia untuk kontrak dengan plaza yang lain. Secara ekonomi itu sangat merugikan. Jadi setiap eksploitasi terhadap kemiripan, suara, bahkan tanda tangan. Ingat Arnold Palmer bajunya di mana-mana tanda tangan Arnold Palmer. Itu nilai ekonominya tinggi sekali. Tiger Woods, segala macam ya. Yang menurut saya kita semua harus sadar, bahkan kadang-kadang si selebriti sendiri tidak sadar. Mengendorse suatu barang dalam sebuah acara tanpa dia tahu bahwa ini merupakan nilai ekonomi yang dia lepas gitu. Dimulai dari si artis sendiri. Jadi industri media, industri penyiaran itu memang sampai saat ini belum memiliki kesadaran untuk menata bisnisnya dalam suatu tatanan hukum yang tertib. Gitu kira-kira. Dan kita belum ada mengenai perlindungan privacy itu. Di sisi ekonomi sebenarnya begini, pertumbuhan perlindungan privasi itu selalu dimulai dari pribadi-pribadi yang merasa dirinya harus mengembangkan perlindungan itu. Perlindungan reputasi, perlindungan kenyamanan hidup, dan perlindungan nilai ekonomi dari dirinya sendiri. Bisa dilihat kadang-kadang di siaran radio ada suara yang mirip seorang bintang padahal bukan dia. Itu melanggar? Iya, itu namanya likeness, itu voice, itu suara. Imitating ya? Imitating gitu. Kadang-kadang juga personifikasi. Kadang-kadang dalam iklan ada yang mirip. Jadi istrinya ada seorang wanita, kemudian ada seorang pria yang mirip suaminya. Jadi si istri sendiri membiarkan kemiripan suaminya dieksploitasi. Di mata pemirsa yang pakai sabun itu suami istri, padahal biro iklannya cuma bayar si istri.
Ya, itu kan Oke. ya mungkin karena nilai tawar yang masih rendah atau apa. Saya ingin ini kasus yang tadi disampaikan. Iya. Anda sedang menangani Iya, kasus Jackson. Anda klien Anda adalah Jackson Iya. menangani Iya. dengan seorang artis yang bernama Cut Meme ya. Iya. Karena saya tahu persis kemudian kisah hidupnya itu kemudian ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi. Jackson pengen berang gitu ya, marah gitu ya, dan mencoba apa yang Anda lakukan? Ya, jadi memang tadi seperti yang kita udah bicarakan di muka, ketika seseorang itu ingin mengeksploitasi kisah pribadinya, Oke. dan karena kisah pribadinya itu juga berkaitan dengan kisah orang lain, ini harusnya ada suatu etika ya dari orang yang ingin mengangkat kisah pribadinya itu, dan juga bagi PH yang akan mengangkat itu untuk meminta izin. Nah, karena Jackson dimintai tidak minta izin sama sekali. Nah, jadi ini sangatlah tidak fair, karena apa yang diceritakan, apa yang digambarkan dalam kisah itu kan ini sangat memojokkan sekali. Ya, sangat memojokkan sekali. Dan harusnya Jackson berhak untuk menolak. Ya, apalagi ini perkara masih berjalan. Dan dia tidak tahu sama sekali barangkali. Tidak tahu waktu sama sekali. diproduksi, Tidak begitu. tahu sama sekali. Oke. Ya. Anda melihat bagaimana, Dad? Ini ada yang kena pelepasan hak privasi ya? Kalau dia kisahnya fiktif, maka yang diambil alih itu hak ciptanya. Ya, betul. Ya. Fiktif. Tapi kalau dia kisah nyata, kisah pribadi, tidak ada hak cipta yang perlu diambil alih. Betul. Tetapi karena ini kisah hidup pribadi, seseorang atau lebih, satu orang atau lebih, memiliki kisah pribadi, segala seluk-beluk hubungan, kejadian, peristiwa ada di sana, maka biasanya dalam praktek di negara-negara maju disebutlah adanya pelepasan depiction release. Ya. Depiction release itu adalah sebuah pelepasan berbagai hak. Satu, hak atas privasi, Oke. hak untuk menuntut, Oke. hak untuk menuntut secara pidana dan perdata. Juga dia sudah mengetahui ketika melepaskan hak itu segala efek atas reputasi dirinya karena kejadian ini, karena pengungkapan dalam sinetron ini, dia sudah prediksikan dan dia sudah melepaskan hak itu. Karena itulah bisa kita katakan bahwa ketika seorang selebritis memberi izin pembuatan film kisah pribadinya dan bahkan dia terlibat dalam film itu artinya dia sudah membiarkan eksploitasi ekonomi atas privasinya. Keterlibatan dalam film itu maksudnya apakah dia sebagai pemeran utama atau dia sebagai konsultan itu sama saja? Mungkin saja. Kalau dari berita-berita yang kita tangkap sih ada seperti itu. Oke. Ada yang jadi penulisnya, ada yang jadi bintangnya, gitu ya, ada yang narasumber. Tetapi satu hal yang penting bahwa kisah pribadi itu karena adanya dibutuhkan pelepasan hak, maka pelepasan hak itu juga diharuskan diminta dari pihak-pihak terkait. Pihak terkait itu misalnya seorang yang menikah punya suami, seorang yang pacaran iya. punya pacar gitu Iya, ya. iya. Jadi yang juga sudah diekspos sebelumnya. Ini semua menjadi komersial kan karena adanya suatu pemberitaan infotainment yang cukup panjang Atas perkara tersebut. atas perkara Iya, iya, tersebut iya, gitu. Jadi kalau teknis pembuatan kontrak di depiction release itu selalu menyebutkan adanya jaminan dari pasangan, anak, bahkan ada jaminan ahli warisnya tidak akan menuntut di kemudian hari. Oke. Karena nenek moyang kita pun kita harus lindungi secara hukum. Ketika nanti 20 tahun kemudian kita lihat ternyata orang tua kita dicemarkan nama baiknya padahal dia sudah meninggal, kita berhak menuntut. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal dunia pun ada dalam KUH pidana. Kasus Al Capone barangkali ya? Al Capone sudah menjadi kasus bahwa ahli warisnya menuntut eksploitasi. Kita kenal Al Capone sebagai orang jahat, mafia yang mengorganisir. Betul. Mereka menganggap Al Capone tidak pernah memberi izin sebelum. Jadi ahli warisnya yang menuntut. Ahli warisnya menuntut karena bagaimanapun nama Al Capone ada melekat di diri mereka kan sampai kapanpun, sampai turunan kesekian pun gitu. Ya. Jadi itu kira-kira gambarannya seperti itu mengapa saya sependapat dengan Bung Minola bahwa kita harus paham bahwa tidak hanya si selebritis yang perlu dimintai hak untuk melepaskan kisah pribadi. Tetapi- Ini karena kisah pribadi ini sudah diketahui oleh orang banyak, bukan hanya milik seseorang. Ya, Mereka sudah bersama-sama menjalani bisa dikatakan sebuah tragedi. Tragedi kehidupan yang sudah dikonsumsi masyarakat. Ya. Oke.
ini kasus menarik. Mungkin di sesi yang selanjutnya nih, sesi ketiga ini kita ingin bicara mengenai kasus itu. Ya. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin mengupas karena ini kita bukan mau bicara soal Jackson atau Meme atau yang lain, tetapi ini bisa dijadikan satu contoh bahwa tidak segampang itu untuk menerbitkan katakanlah bagian cuplikan kecil dari biografi Anda, ya kisah hidup Anda ke masyarakat. Baik, pemirsa, kita coba membahas ini dengan pikiran yang lapang karena hal ini bukan hal yang sederhana juga. Masalah privacy, kalau kita bilang artis itu toh juga kepingin dikenal, maka dia juga menjual hak privasinya. Tetapi ada hal lain, orang-orang yang berinteraksi dengannya ternyata juga harus dipikirkan. Baik, stay with us, jangan kemana-mana.